Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin la ni'matika ya Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Awali sama-sama dengan belajar ulumul kitab. Semoga Allah berkahi kita, rahmati kita, berikan manfaat dari setiap ilmu yang kita kaji bersama. Ya Allah, ridai kami, rahmati kami, berkahi ya Allah umur kami, berkahi ya Allah ilmu kami, berkahi ya Allah keluarga kami, anak ibu kami, bimbing kami terus dalam kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Kita buka yang pertama Al-Khalaq. Khalaq halaman 96, masih bab al-hiqdu wal hasadu, dendam dan dengki. Akan dibuka. Khalaq liban. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alim fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah darus syair haitsu qala wa dan lillahi karena Allah darus syairi darus syair, orang-orang yang telah mengumpulkan syair-syairnya. Darus syair siapa? Orang yang terbaik dalam membuat syairnya. Dia semata-mata karena Allah, dia mengumpulkan, menyusun kalimat-kalimat yang bukan diambil dari Quran, bukan diambil dari hadis, tapi ungkapan itu sebagai nasihat. Namanya apa? Syair. Bahkan dulu ya, ketika Al-Quran belum turun, syair-syairin menjadi perlombaan. Yang terbaik syair yang dibuat, yang masuk nominasi, maka akan mendapatkan hadiah sekian dinar, sekian dirham. Nah, begitu Al-Quran turun, maka semua syair-syair yang telah dirangkai, disusun, yang hasil daripada karya-karya mereka, satu pun tidak mampu dan bisa menandingi keindahan daripada setiap ayat, setiap kalimat dari Al-Quran Al-Karim. Nah, dalam akhlak ini ada seorang syair yang baik, kemudian mu'alif cantumkan dalam kitab akhlak ini. Apa syair yang beliau sampaikan? Kullul adawati, kullu setiap, al-adawati permusuhan, turja qad turja qad sungguh atau benar-benar. Turja bisa diharapkan, imatatuha untuk menghilangkannya, imatatuha melenyapkannya atau menghilangkannya atau memusnahkannya.
illa kecuali adawatan permusuhan, adawatan permusuhan, man seseorang ada yang telah memusuhi ka kepadamu min dari hasadin karena hasud. Beliau menyampaikan syair bahwa setiap permusuhan itu akan bisa berakhir, akan bisa hilang. Apapun yang pernah dilakukan, apapun yang pernah terjadi, berantem ya, anak santri juga begitu, saya yakin pernah yang namanya berantem. Misalnya Jabal sama Doni kemana? Gak ada. Ada Doni. Don, depan sini Don. Sampingnya Zainur di sini. Dena udah berangkat belum? Dena. Doni sudah ada ya? Doni ada, Denanya nggak ada. Ya, yang belakang paling berangkat, belakang di depan. Nak putri sudah semuanya. Yuk. Maju aja lagi dok. Jauh banget itu. Maju lagi. Maju 5 soft. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup sih. Kok sukanya jauh-jauh banget. Ya, kata beliau, setiap permusuhan akan bisa berakhir, akan bisa dituntaskan, akan bisa lenyap. Tapi permusuhan itu sungguh amat sangat berat hilangnya, lenyapnya apabila dalam permusuhan itu masih tertanam sifat dengki, kata beliau. Contohnya siapa Ustaz? Ya contohnya iblis sekarang. Iblis itu bencinya luar biasa kepada Nabi Adam. Padahal Nabi Adam sudah tiada. Iblis minta kepada Allah. Mintanya apa? Rabbi anzirni ila yaumi ba'tsun. Ya Rabb, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dan diperkenan oleh Allah mintanya. Kemudian yang kedua apa? Minta apa? La uzayyinanna fil ardi wa la ughiyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan, menggoda, menggelincirkan semua Bani Adam, anak-anak Adam. Kata Allah, silahkan kalau engkau bisa dan mampu. Sekarang kita ayatnya, dialog antara Allah dengan iblis. Kita baca ayatnya. Fahrul, gimana ayatnya Rul? Dalam surat As-Saffat juga ada, dalam surat Sof juga ada, As-Saffat atau surat apa? Ada beberapa Al-An'am atau Al-A'raf. Ya, ketika Allah katakan, hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Kemudian badan, qala ya iblis, ma ma'naka an tasjuda id amartu. Dalam ayat lain, kenapa engkau tidak mau mengikuti perintahku, hanya sujud, bukan ta'abudan, bukan karena ibadah, tapi ini perintahku, kata. Apa jawab iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata Allah? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, keluar engkau dari surga ini. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Tapi iblis jawab, qala rabbi fa anzirni ila yaumil ba'ts. Qala fa innaka minal mudhirin. Terus apa jawabnya iblis lagi? Ya Allah, panjangkan umurku. Dikasih, aku siap engkau keluarkan dari surga dan engkau vonis aku menjadi penghuni neraka, aku siap.
Tapi aku juga minta kepadamu lagi ya Rabb, berikan kesempatan kami apa? Untuk menggelincirkan, menggoda semua keturunan Adam. Ajma'in. Tapi iblis juga ngasih informasi, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh kami tidak akan mampu dan sanggup untuk menggelincirkan semua dari anak Adam ketika dalam hatinya mukhlasin, dari hamba-hambamu yang selalu ikhlas dalam melakukan ibadahnya. Lalu Allah sampaikan, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Aku janji, hai iblis, Allah, aku akan mengumpulkan orang-orang yang mengikuti kamu, yang bisa engkau goda, yang engkau bisa rayu. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka, akan bersama kamu. Nah, inilah makanya visi iblis sampai detik ini, karena apa? Dendam kesumatnya. Visi misinya tidak ada lain, bagaimana supaya Bani Adam, kita semua, tergelincir dalam jurang kemaksiatan sehingga menjadi teman iblis dalam neraka. Kenapa? Permusuhannya ada sifat apa? Apa? Dendam, ada hasud. Itu susah untuk menyelesaikan permusuhan itu. Kalau tidak ada hasud, selesai. Zainuddin ditonjok sama Doni, gitu kan? Mungkin sehari 2 hari masih ingat, tapi sebulan kemudian Doni traktir Zainuddin ya, mie ayam, udah lupa itu. Karena apa? Zainuddin nggak dendam, justru tonjokannya itu mengingatkan terus, ya, mengenang. Begitu sudah berumah tangga, keluarga, masih ingat, hai Bang Doni, nih tonjokannya masih membekas, tapi mie ayamnya mengobati tonjokan itu. Subhanallah. Terima kasih Bang Doni. Sampai sepanjang hayat masih teringat kenangan itu, tapi nggak ada dendam. Kalau dendam bagaimana? Awas, nanti kalau Doni sudah tua, ya, jalan ke pinggir pantai tak jorokin nanti. Itu namanya dendam. Tapi Zainuddin nggak punya sifat dendam seperti itu. Soleh, ya, lembut, kalem, kayak apa namanya itu, Renso, ya, buat nyuci kan lembut apa, ya Allah, soleh. Baik, ya, seperti itu. Pokoknya apapun masalah kita, yang penting Dok, jangan sampai ada rasa apa, dendam. Insya Allah kita pernah mungkin disakiti orang lain, pernah didolimi, pernah sering juga sendal kita digosoki, ya, jangan balas lagi, wah, besok gantian tuh. Nah, ini kadang-kadang ya Allah ya Rabbana tidak mencerminkan orang yang sudah mempelajari akhlak ini yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Peristiwa itu pasti akan selalu terjadi selama memang masih ada kehidupan di dunia, karena iblis tujuannya adalah itu. Bagaimana amal kita, kebaikan kita sirna, dengan dengki itulah dirasuki. Lagi perempuan, oh, lebih gampang masuknya, ya, temennya beli baju aja udah nggak bisa tidur malam. Kadang-kadang begitu. Laki-laki sih nggak ada bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna fil qalbi minha uqdatan uqidat. Fa maka inna sesungguhnya fil qalbi di dalam hati, di dalam hati, minha dari hasad, uqdatan ikatan. Makanya kalau akad nikah apa kalimatnya? Aqdun nikah. Aqdu itu ikatan, nikah ya pernikahan. Bukan akad pakai kaf sebenarnya, ya, pakai kof kalau menulis itu, pakai ti, ya, aqdun nikah. Kita tulis akad. Uqidat yang membelitnya, uqidat yang membelitnya.
Karena di dalam hati seseorang itu masih ada kedengkian, dendam yang telah membelit hati orang itu, sehingga susah untuk terlepas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya Allah, sampai bertahun-tahun tetap ingat dan berusaha berupaya untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Nah, inilah disebut dendam, permusuhan yang tidak akan pernah selesai. Karena apa? Tersimpan dendam. Dendam adalah sakit hati yang itu adalah ada upaya usaha daripada iblis untuk merasuki hati kita. Maka hilangkan. Kita sudah tahu sekarang, oh ternyata dari iblis. Lanjut. Walaisa dan laisa tidak, yaftahu membuka, ha-nya. Apa itu? Ha kepada al-adawah bisa, kepada hasud tadi ya, kepada adawah tidak bisa menyelesaikan, membuka atau uqdah, ikatan tadi. Rokin ilal abad, rokin ilal abad. Siapa rokin? Kallabal rona ala qulubihim. Ada rok, ada kan kalimat itu? Wa dan laisa tidak mampu, tidak akan bisa, yaftahu membukanya, rokin walaupun dengan segala. Rokin siapa rokin? Ayo, siapa? Rul Fahrul. Dibuka Al-Qur'annya. Surat apa Rul Fahrul? Ya, dibuka ayat berapa? Terjemahkan. Ada tanda saktah di sana. Sudah ketemu? Sudah? Terjemahkan. Diedit. Terjemahkan. Biar nyambung selalu, saya sambungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak supaya tahu kalimat demi kalimat ya yang kita baca. Insya Allah semua ini yang dikutip oleh para ulama kemudian dibukukan dalam karya-karyanya selalu dikaitkan dengan Quran hadis, Quran hadis. Ayat terjemahkan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dibaca ayatnya dulu. Berhenti, awas, ada tanda saktah. Saktah dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa? 4. Pertama surah Yasin. Mimmarqadina hada, berhenti sebentar tanpa bernafas. Nah, berapa lama? Setengah jam atau 1 jam berhentinya? Enggak usah lama-lama, 1 ketukan atau 2 ketukan, satu alif. Kalla mimmarqadina hada. Yang kedua surah Al-Kahfi. Kayak gimana Al-Kahfi? Iwaja qayyima. Yang ketiga surah Al-Mutaffifin. Gimana ayatnya? Kallabal rona ala qulubihim. Yang terakhir wa qila man. Awas, gak boleh dibaca idgham. Padahal selama ini kita tahu dalam kaidah ilmu tajwid setiap nun mati ketemu ro dibaca apa? Bacaannya idgham bila guna. Misalnya min rabbikum, bacanya mir rabbikum. Man min rahmatillah. Min bacanya mir rahmatillah. Tapi ini ada nun ketemu ro.
khusus dalam surah Al-Qiyamah ini karena ada saktah, maka nggak boleh baca mar, tapi idhar bacanya. Wa qila man roke sopo rok. Apa Edi? Terjemahkan keras suaranya. Dan dikatakan padanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Iya. Man rok itu apa siapa? Rokin apa? Makanya sering dengar kata ruqyah, dengar sering. Ya, ruqyah itu apa? Pengobatan yang memang sesuai dengan Al-Qur'an atau doa dari Rasulullah. Yuk kita ruqyah, bukan ruqyah, ruqyah bukan pakai qaf ya, orang meruqyah. Nah ini rokin, siapa rokin? Orang yang menyembuhkan, illa sampai al-abadi, sampai atau selama-lamanya, abadan abada, tidak akan pernah mampu dan bisa membuka sekalipun. Rokin, orang yang ahli menyembuhkan penyakit ya. Tapi kalau di dalam hati itu ada dendam, maka tidak akan pernah bisa. Ini tak kasih hijayah semuanya. Nah ini orang dendam biasanya tidak bisa melampiaskannya dengan tangannya sendiri. Biasanya mereka menyewa orang. Paham? Menyewa siapa biasanya? Para dukun. Nah ini biasanya penyakitnya satu, nggak bisa dideteksi oleh medis. Tapi dia merasakan sakit amat luar biasa. Ini berarti sesuatu yang non medis. Iblis ada peran di sana. Gimana caranya? Cukup gampang. Yunus, Fakhrul dibuka surah Yunus ayat 187. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu baca 21 hari 21 kali setiap habis sholat. Kalau itu sihir yang telah melekat di dalam tubuh orang karena faktor makanan minuman yang disajikan oleh penyihir itu, orang yang dendam kepada kita, maka akan rontok dengan ayat itu. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Nah sekarang banyak praktek-praktek perdukunan seperti itu, yang tadinya orang ya bisa beraktivitas karena dia dengki benci, kemudian diseranglah dengan sihir sehingga nggak bisa jalan, lumpuh total. Dokter katanya nggak ada, semua sehat ini kakinya, tapi nggak bisa aktivitas nggak bisa berdiri. Dan banyak ya terjadi karena apa? Dendam itu, permusuhan itu, karena di dalam permusuhannya masih melekat sifat dendam atau dengki itu. Sudah ketemu Rul Fahrul? Gimana ayatnya? Baca Rul. Qala Musa ma ji'tum bi sihr innallaha sayubtiluh. Ayat keras suaranya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Surat Yunus. Ayo dibaca. Iya, ayat berapa Farul? Silakan dibuka surat Yunus 81. Itu untuk menghilangkan sihir yang sudah menyatu darah daging kita. Ini jazah. Ini banyak kita tahu bahwa setiap ayat menjadi syifa. Apa ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Tidak hanya sebagai rahmat, sebagai hidayah, tapi syifa, benar-benar Allah jadikan obat dari semua. Bukan hanya obat, tapi penyembuh. Syifa itu penyembuh. Lalu kalau kita curiga, di mana-mana kita hati-hati ikhtiar, karena tidak sedikit orang dengan cara seperti itu. Ya mohon maaf, ada kan beberapa kasus tiba-tiba orang minum sesuatu, habis minum kemudian meninggal. Ada kan?
Ternyata apa? Di dalam minuman itu ternyata ada racun yang nggak bisa kelihatan dengan mata kita. Dan itu banyak kasus seperti itu. Karena apa? Dendam. Contoh, ya, Nurholis nikah sama Aulia, sementara Febri, ya, sudah berhubungan lama dengan Aulia. Cinta segitiga. Begitu, padahal sudah berumah tangga Nurholis sama Aulia, sudah punya anak 5. Nurholis masih mencintai namanya Aulia. Pokoknya sehidup semati. Ya. Sampai kapanpun tidak akan menikah, kata Nurholis. Aku siap menunggu jandamu, kata Nurholis. Segan segala upaya dia nyari kesempatan. Wah, akhirnya apa? Dia pura-pura mengadakan acara di rumahnya. Undanglah siapa? Yang diundang siapa tadi? Nurholis. Ya, diundang oleh siapa? Febri. Siapin Febri minuman. Nah, saat itu Nurholis, karena Nurholis tahu bahwa Febri masih punya sifat dendam. Taunya dari mana? Ya dari kanan kiri. Edi ngasih tahu, Miflah juga ngasih tahu, ini WA-nya itu. Sampai Febri yang Nurholis sudah punya anak 5, Febri nggak mau kawin-kawin karena nunggu jandanya Aulia. Subhanallah. Ada begitu, ada Nabi nanganin kasus seperti itu. Dan benar, itu ru'yah ternyata sampai istrinya, mohon maaf, istrinya itu nggak mau diajak berhubungan. Padahal sudah bertahun-tahun. Ternyata apa? Nah itu pakai sihir. Nah ini kasus seperti itu juga ada. Siapa contoh? Qabil, Habil, karena dengki kan membunuh Habil saudaranya sendiri. Padahal seorang anak Nabi. Gimana kita yang bukan anak Nabi, bukan, keponakannya juga enggak? Gampang mudah iblis merasuki. Akhirnya Febri benar, siap. Nah, Kholis maka kalau sudah dengar bahwa Febri masih punya sifat dendam kepadanya, maka Kholis jangan sekalipun untuk minuman apa, jus, segala macam jus, maka Kholis jangan segera minum. Bacain ayat yang habis selalu baca setiap habis duhur, habis asar dan habis sholat subuh, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Di Al-Ma'surat ada. Ini doa dari Rasulullah. Dibaca berapa kali? Baca 3 kali tanpa bernafas. Celupkan tangan Nurholis ke airnya. Nah, kalau airnya berupa jus, ya jangan tangan dimasukin. Ya, maka di mangkoknya itu tanpa bernafas. Kalau memang di situ ada sihirnya, maka gelas itu akan pecah saat itu juga. Buktikan nanti. Kholis nanti ngambil gelas, kasih minum Febri yang ada racunnya. Doa itu dibacakan. Ya, racun yang dibuat oleh para dukun. Aku yakin akan pecah saat itu juga. Kalau enggak, kok tiba-tiba enggak ada racunnya, tapi bisa pecah karena saking panasnya airnya. Tuh, salah satu. Ya, coba, ya. Insya Allah semua, ya, kita tahu bahwa qulil haq, bahwa kebenaran akan menumbangkan semua kebatilan. Gimana ayatnya? Innal batila kana zahuqa. Ayatnya gimana? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimin khasara. Ayat sebelumnya Nurul Fakhrul dari aqimis shalah wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini karena saya dapat hijayah dari guru, saya ijazahkan lagi. Gimana kalau menerima ijazah? Qabil tuh, amalkan itu. Ya, kalau tadi sihirnya masih melekat, contoh misalnya, ya. Ini siapa? Ini siapa nih tengah? Siapa? Oh, Nesa. Kapan datangnya, Dok? Malam banget. Jam 1 malam, subhanallah. Datang jam 1 malam. Nesa, ya. Saya contohkan lagi. Apa lupa sih? Nanya nama jadi lupa. Contohnya, ya,
Jadi seperti itu, Dok. Insya Allah ya kita sudah tahu cara penangkalnya, kita tinggal mengamalkan saja. Ya insya Allah tidak ada satupun kebatilan yang diperbuat oleh ya peran tentunya ada iblis ini selama kita selalu bersama Allah. Allah akan lindungi kita. Tentunya wirid itu menjadi keistiqomahan kita. Jangan wirid itu kemudian saat kita pakai saja, seperti kita menggunakan pisau yang untuk memotong ayam, padahal kita tahu selama itu pisau nggak pernah kita asah. Saat kita butuh kita pakai, tajam nggak pisau itu? Enggak. Seperti itu pun wiridah Al-Quran, doa. Ya begitu kita baca terus setiap hari Bismillahirrahmanirrahim la yadurru mi'asmi syai'un fil ardi wala fil. Begitu kita pakai, tajam, ceres, pecah langsung gelasnya. Duar, sampai se-RT kedengaran semuanya. Ono apa iku? Petasan. Tetangga yang mau sunatan. Ya Allah ya Rabbana. Nah ya, dicoba boleh, diamalkan, insyaallah jadi ilmu yang manfaat untuk mengalahkan ya semua kebatilan, menghancurkan sihir-sihir. Nah kalau sudah melekat ya Dok, misalnya Nesa tadinya apa namanya disihir ya oleh siapa namanya Abdul Muthalib disihir ini. Yang tadinya disuratin nggak suka, di WA juga nggak suka, tiba-tiba Nesa suka banget. Setiap malam disebut Muthalib gitu kan, tidur kebayang di apa namanya langit, selain langit apa pelapon. Di pelapon itu wajahnya Thalib lagi. Kamar mandi begitu dibuka kayak ada Thalib di sana. Kok mau makan mie sampai mendayu-dayu wajah Thalib. Padahal tadinya nggak suka. Nah ternyata ini rasa suka, rasa cinta direkayasa. Bisa nggak? Ada. Namanya itu sebut mahabbah, atau sebut kalau ilmu mak lampir namanya pelet. Pernah dengar kan ilmu mak lampir, sembara ya. Jadi ketika itu salah seorang yang namanya Sembara itu jatuh cinta dengan Farida namanya. Nah itu ada namanya mak lampir, kerandong, itu musuh-musuh Farida. Dan nah Sembara jatuh cinta dengan Farida. Farida pun begitu menyambut cinta dari Sembara. Tapi ada yang cinta dengan Farida, namanya siapa? Mardian. Pernah kan dengerin sinetron Abi itu? Belum ada TV, dengerin itu. Sore itu sampai kedengaran habis sholat asar ya, kemudian dengerin. Yang denger tuh banyak, sana. Tapi iklannya intro stop. Baru asik-asiknya itu. Begitu ada siapa namanya siapa ya Sembara itu punya harimau yang dinaikin kendaraan yang selalu menolong bantu dia. Namanya siapa itu? Harimau itu kakek Jabal ya kalau nggak salah. Iya kakek Jabal. Bukan kalau Jabal yang kakeknya, ini yang harimaunya itu siapa? Panglima Datuk Sumbang. Panglima Datuk Sumbang itu ya. Yang selalu membantu. Mardian minta bantuan kepada Mak Lampir. Mak Lampir, aku butuh bantuanmu. Aku datang Mardian. Nah, itulah diantaranya. Dijelaskan semuanya. Kemudian Mak Lampir guna-guna Farida yang tadinya bencinya luar biasa dengan Mardian. Ya, tiba-tiba Farida itu lengket. Seakan-akan wajahnya Mardian itu penuh apa? Penuh keindahan, penuh keasikan, penuh kedamaian, penuh keindahan. Pokoknya ada yang enggak ada di siapa Sembara, ada di Mardian. Farida akhirnya jatuh cinta. Nah itu terjadi benar, tapi dalam kisah sinetron. Ya, judulnya kalau nggak salah apa ya? Misteri Gunung Merapi.
episode yang ke-39. Wah. Dedi menjadi Mardian. Nah, gitu kan, begitu kan? Fahrul sebagai sembara. Nah, Nisa sebagai Farida. Aulia sebagai mak lampir. Nah, itu disebutkan itu. Disebutkan oleh MC-nya. Abi mendengarkan secara cermat sehingga tahu kisah sinetron itu tahu. Tapi nggak ada tayangannya, nggak tahu sekarang apakah ditayangkan lewat TV atau enggak. Yang jelas Abi menikmati lewat radio, seakan-akan benar. Kita seakan-akan ada di dalamnya. Subhanallah. Tapi itu lagi-lagi pas lagi seru-serunya iklan, intro stop iklannya. Ya Allah. Nah gitu, Dok. Gimana caranya? Bukan pakai bismillah lagi. Ketika tiba-tiba, maka yang peran siapa? Akhirnya harus siapa? Siapa namanya itu? Zainuddin harus berperan. Karena apa? Nisa sudah suka dengan Zainuddin. Maka Zainuddin harus segera mengobati Nisa. Dengan cara apa? Dek Nisa, tolong baca ini surat Yunus ayat 81. Qala Musa, tidak dari falama alqo ya bacanya, dari qala Musa ma ji'tum bi sihar innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Tiba-tiba nanti berumah tangga 21 hari, tiba-tiba Nisa melihat wajah siapa? Thalib, seakan-akan wajah yang menyeramkan. Apa aslinya? Ya, berubah. Yang tadinya cinta setengah mati, pokoknya terasa miliknya berdua saja dunia ini. Yang Zainuddin tadi sama-sama suka, sama-sama cinta, seakan-akan Zainuddin itu luar biasa. Seakan orang-orang Nisa melihat Zainuddin itu kayaknya membuat sesuatu kesalahan yang amat sangat besar sehingga susah untuk memaafkan. Ya, sukanya sama Thalib, tapi cinta karena pelet. Nah, itu biasanya nggak lama, akan pudar seiring sejalan dengan waktu. Karena apa? Cinta bukan cinta alami, karena cinta guna-guna. Nah, ini bisa ada karena apa? Selama masa di iblis, bahkan keluarga rumah tangga pun bisa dicerai gara-gara ada sihir itu. Ada ayatnya kan? Jadi ayatnya malah panjang. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Ayatnya hafal semua kan? Wa ma Sulaiman wala, dikatakan bahwa sihir itu dari Sulaiman katanya. Padahal dari yu'allimunan nasa sihar ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi'id. Inilah bacaan itu. Kalau tiba-tiba ada suami istri tiba-tiba pengen cerai, bacain ayatnya ru'yah itu, Al-Qur'an itu. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi'id. Dan walaupun iblis itu berusaha untuk karena dendam kan? Ya kan? Thalib misalnya, oh kurang ajar itu. Kok bisa menyatu lagi dengan Zainuddin? Abu Thalib langsung nemuin nyari di mana adanya mak lampir itu. Gimana supaya pisah rumah tangga itu? Itu kan kadang-kadang seperti itu, dendam namanya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ilah fa in yarham yuhalliluha, illa kecuali al ilaha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan nggak mampu untuk menyelesaikan ikatan-ikatan hasud dengki tadi yang sudah membelit, ya, karena dengkinya, karena bencinya itu. Illa kecuali al-ilah, kecuali Allah. Yarham famaka, in jika yarhamu, dia merahmati, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Yuhalliluha, yuhallilu, maka Allah akan melepaskannya. Yuhalliluha, maka dia itu kembalinya kepada Allah, melepaskannya. Wa dan in jika abahu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mana aba? Moh. Apa moh? Moh itu apa? Enggak mau, menolak. Wajan in jika aba, menolak hunya. Maksudnya siapa yang menolak? Orang yang permusuhan itu. Tadi antara siapa? Jabal dengan Miftah.
Enggak mau aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di rumahnya. Nah, ini sifat dendam itu, ternyata salah satu sifat yang akan menjadikan seseorang hijab masuk surga. Karena apa? Di situ ada qati'ur rahim. Padahal Rasul menyampaikan la yadkhul jannata qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga orang yang telah memutuskan silatur. Nah, orang yang dendam berarti ada dalam hatinya. Ketemu buang muka, temannya pada salaman, nggak salaman dilewatin, apa nggak tersinggung, itu salaman satu-satu. Tiba-tiba giliran Zainuddin sama Miftah, ya Allah ya Rabbana. Miftah tentunya akan melihat, subhanallah, Mas Jabal, kenapa tetap nggak bisa masih memaafkan aku, padahal aku kemarin sudah traktir bakso, sudah aku kasih mie ayam. Ya Allah, sampai diajak dialog nggak mau. Nah, kalau wa'in aba, kalau seperti itu nih syairnya, wa'in aba, jika nggak mau didamaikan, nggak mau dikasih saran, nggak mau, wa'in aba fala tarjufa, maka la tidak bisa, tarjuha kamu mengharapkannya, tarjuha kamu mengharapkan hu kepadanya, min ahadin, min dari ahadin seorang pun. Kalau disuruh gini nggak mau, sini nggak mau, suruh baca ini nggak mau, ya, malah justru semakin hebat dan dahsyat rasa dendamnya, maka sia-sia, ya, tetap akan susah untuk mengobatinya. Ini juga akan terjadi jika iblis selalu berupaya untuk memalingkan atau membisikkan atau merasukkan sifat itu, kecuali satu, Allah telah merahmatinya dengan cara Allah tentunya, ya. Gimana cara Allah? Mudah, dicabut saja. Karena apa? Ada amalan yang membuat Allah jatuh cinta kepada orang itu. Walaupun dia tadinya punya sifat dengki, sifat benci, sifat dendam kepada temannya, tapi dia punya amalan yang Allah ridho dengan amalan orang itu. Akhirnya Allah cabut. Dia punya dendam, dengki dengan seorang, tapi dia karena apa? Sering ngasih makan monyet. Jadi, ya, tiba-tiba dicabut. Karena apa? Monyet ternyata bisa berdoa. Ya Allah, makasih ya Allah, Edi makhlukmu selalu ngasih makan saya ya Allah. Nah, Allah ternyata mengijabah doa monyet-monyet itu. Mungke Markona, Ucrit, Usrok dikasih makan semua setiap hari, dicabut. Karena apa? Tadinya haus, lapar, nggak ada yang ngasih makan. Begitu Edi melihat, kasih. Nah, ada rahmat Allah. Atau amalan apapun lah. Makanya nggak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, karena boleh jadi itu adalah mengundang rahmat Allah. Paham tidak, Gede? Makanya paling tidak kalaupun kita punya sesuatu yang buruk, harus kita imbangi dengan kebaikan. Nah, kalau kita buruk terus, ini susah ini, ya, untuk mengobati sifat dendam. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, wa dan minhum dari mereka atau di antara mereka, wa dan minhum di antara mereka. Mereka siapa ini maksudnya? Al-adawah, orang yang saling memusuhi, bermusuhan. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'aduna. Yu'aduna, yang bermusuhan, al-qaimina. Di antara mereka orang-orang alladzina, yaitu wa dan minhum di antara mereka alladzina, orang-orang yang yu'aduna, bermusuhan atau memusuhi, al-qaimina, memusuhi kepada siapa? Al-qaimina, orang-orang yang memperbaiki. Al-qaimina, orang-orang wa dan min dari hum, mereka, di antara mereka alladzina, ada orang-orang yang yang hanya yang panjang, yu'aduna, memusuhi.
Kepada siapa? Al-qaimina, orang-orang yang berusaha mendirikan atau menegakkan qama yaqumu. Ya, makanya diantaranya kalimat ketika kita diundang oleh Allah untuk melakukan sholat, menggunakan bukan if'alus sholah, ya, tapi menggunakan aqimus sholah wa atuz zakah. Bentuknya iqamah. Iqamah itu apa? Sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten, terus menerus. Kalau fa'alu bisa dilakukan hari ini, besok enggak lagi. Menggunakan qaimina, orang yang berusaha apa? Membangun, atau orang yang mendirikan, bi dengan islah untuk perbaikan, untuk kebaikan, al biladi, suatu negeri atau negara. Jadi diantara lagi ini kasus yang lain, ada orang yang memusuhi orang yang berusaha berupaya untuk membangun negerinya dengan segala potensi yang dia miliki, tapi ternyata ada orang yang tidak suka, pura-pura padahal dia sama, satu duduk di satu anggota legislatif misalnya kan, misalnya jadi DPR, Ika jadi DPR, di siapa ini? Aisyah, Fauziah jadi DPR. Ika dari partai apakah maunya kah? PDI. Ika dari PDI, Fauziah dari partai apa namanya itu, P3 misalnya. Padahal sama misinya apa? Kalau DPR berarti kan Dewan Perwakilan, mewakili rakyat. Tapi ya Ika itu nggak suka banget. Padahal Fauziah memberikan ide-ide yang cemerlang. Contoh misalnya pondok pesantren, setiap pondok pesantren harus mendapatkan fasilitas. Ya, diantaranya kita akan bebaskan pembayaran listrik. Kemudian yang kedua, ya bagi mereka yang potensial akan mendapatkan umroh, yang hafal Quran. Ternyata kata Ika, oh nggak bisa, nggak usah lah untuk pesantren, mending untuk tuh membangun deh. Bangun apa? Tuh ada tempat di sana bisa menghasilkan omset, ya sekali orang datang ya bisa ratusan juta, bikinlah tempat maksiat. Nah, DPR yang PDI ya kan, dari PDI gitu. Nah, Fauziah untuk kebaikan, untuk menarik semua anak santri supaya apa? Pada mengaji, pada belajar. Sekarang ada kan, alhamdulillah ya. Kalau nggak salah saya dengar kemarin dari siapa? Zulfa itu dapat rekomendasi dari wali kota Bogor kalau nggak salah, itu setiap kampung dapat beasiswa satu orang, akan dibiayai oleh Pemkot, pemerintah kota. Jadi satu orang sampai selesai hafal 30 juz. Sudah dapat belum, Dok? Belum. Minta nanti ya. Nah, ini dapat, beliau kemarin minta rekomendasi dari Abi bahwa Ananda Fauziah sudah menghafal Al-Quran di pondok pesantren Binal Ummah, sudah dapat 10 juz, maka semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah kota Depok. Ternyata ada, tapi cuma satu kampung. Nah, kalau satu kampung 10, ya harus apa? Berlomba-lomba siapa yang terbaik di antara 10 itu. Nah, atau ada kedekatan dengan pemerintah. Ya, kalau menurut Abi ya harus diadu dulu, harus di MTQ dulu. Siapa 10 harus begitu, nggak bisa lewat karena kedekatan, nggak bisa lewat karena ada saudara, ada link. Harusnya 10 itu diadu. 10 juz ya? Iya, 10 juz, lomba 10 juz hari ini. Alhamdulillah yang datang ya 10-10-nya diadulah. Coba lanjutkan ayat ini. Yang bisa melanjutkan nilai terbaik itu yang kita pilih. Seperti itu caranya. Ya, Dok, nanti kalau jadi wali kota begitu ya. Jangan karena itu kan keponakan si Anu. Oh iya dah. Ini anaknya Zainuddin ya. Oh, Zainuddin teman saya dulu di pesantren. Apalah berapa juz, Dok? Katanya. Ya Allah. Ya karena kedekatan dengan teman alma mater itu kemudian menghalalkan, padahal anak Zainuddin baru hafal 1 juz. Padahal yang nominasi dapat beasiswa 10 juz. Nah, ini namanya enggak apa namanya?
nggak profesional dalam memberikan beasiswa. Harus transparansi dan seadil-adilnya, sehingga tidak karena ada kedekatan seperti itu. Paham, Jong? Insya Allah nanti pun akan yang mewakili pun itu akan yang terbaik dari antara kampung kita. Karena sekarang ada begitu dong. Ada satu nih seleksi timnas. Ini Abi sering dapat berita itu. Padahal di sana Surabaya bagus, tapi anaknya anak kampung. Di Jakarta kualitasnya jelek, tapi dia dekat dengan kepala apa namanya? Kepala PPSI apa nih? Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI ya. Diambillah. Akhirnya yang tampil yang jelek-jelek. Padahal ada yang bagus. Nah, ini juga nggak profesional. Karena ada kedekatan, nanti nggak boleh. Nah, ini namanya merusak. Ada yang ingin membangun negara, menampilkan orang terbaik, tapi DPR saudara Ika ini selalu tidak setuju untuk kebaikan itu, ya, selalu dihadang, nggak boleh dan seterusnya. Nah, ini ada seperti itu di parlemen pun ada. Ini berarti mualif pengarang kitab ini sudah jeli, sudah membaca suasana keadaan negeri. Sampai seperti itu. Lihat, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi islahil bilad wa manfaatil ummah dan manfaatil umat, akan bermanfaat umati untuk umat. Famaka yuqawimuna, mereka berusaha mendirikan. Bentar. Kalimatnya apa? Wa manfaatil ummati, dan dia berusaha untuk memberikan manfaat umat. Fayuqawimuna, famaka yuqawimuna, mereka menentang a'malahum, pekerjaan mereka. Jadi ada sebagian, padahal ada orang mendirikan untuk kebaikan, tapi sebagian ada yang menentang. Padahal apa? Bukan karena pekerjaannya, tapi karena hatinya ada nggak ingin orang itu sukses dari tangan mereka, nggak ingin pekerjaan itu sukses dari tangan dia. Paham maksudnya? Jadi walaupun itu baik benar untuk negara, tapi dia karena dendam benci luar biasa. Walaupun pekerjaan itu baik, islah manfaat umat untuk negara, tapi dia jegal. Karena apa? Dendam. Sampai seperti itu. Ya. Fayuqawwimuna, maka dia menjegal atau menentang a'malahum, perbuatan mereka atau pekerjaan mereka. A'malahum, pekerjaan mereka. Wa yusabbituna masyari'ahum. Wa dan yusabbituna, dan mereka menghambat. Wa yusabbituna pakai to. Kalau wa yusabbituna pakai tak, menetapkan, pakai to, menjegal atau menghambat. Masyari'ahum, proyek-proyek mereka. Coba, pengindir ini nggak boleh, padahal dengki sebenarnya. Lanjut, hasadan karena dengki. Nah, ini ada nih. Hasadan karena dengki, minhum dari mereka. Wa khabutha. Wa khabutha tawiyatan. Wa khabutha, dan berniat buruk. Wa khabutha, dan buruk. Khabutha tawiyatin. Wa khabutha tawiyatin, dan buruk niatnya atau buruk jahat
usahanya. Khobusa itu kita sering dengar, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Khubus itu bisa setan laki-laki, wal khobais ya, dari perbuatan-perbuatan setan perempuan. Jadi diantaranya hasud itu ternyata semuanya bersumber dari iblis khobusatawiyatin, yang berniat jahat ya, karena kedengkian yang sudah melekat dalam diri orang itu, padahal dia ingin memajukan negaranya, bangsanya, masyarakatnya. Contoh lagi misalnya pemilihan RT, ini jadi itu nggak jadi, lagi-lagi pemilihan RT, Meli nyalon RT ya, Jabal juga nyalon RT, ternyata yang jadi Bu RT-nya Meli. Wah, Meli punya inisiatif memajukan masyarakat, bukalah bikin ini bikin itu, ternyata Jabal selalu ya, nggak setuju, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Pokoknya nggak setuju saja. Nggak bisa ngasih alasan. Kenapa? Nggak ingin Meli selama menjabat jadi RT itu ada kemajuan-kemajuan yang bisa dinikmati oleh kampungnya. Coba, orang dengki itu ada aja, padahal untuk kebaikan bersama. Tapi saat ditanya nggak tahu. Kenapa nggak setuju begini? Pokoknya nggak setuju. Itu nanti akibatnya begini. Nah, ini pelampiasan dendam, hasud dari RT nggak jadi, namanya Jabal. Nih, ya, ya Allah. Fa iyyaka fa maka iyyaka, takutlah an tu'ashirahum, an yaitu tu'ashiro. Tu'ashiro, iyaka boleh artinya jauhilah atau takutlah. Tu'ashiro an yaitu tu'ashiro, untuk bergaul hum kepada mereka. Jangan dekat-dekat orang yang punya sifat dendam seperti itu. Nanti kita akan tertular, karena cepat sifat buruk itu lebih mudah nularnya daripada sifat yang baik. Benar itu. Wadan ibta'id, jauhilah minhum dari mereka ibti'adas sahih, ibti'ada, jauhilah minhum dari mereka ibti'ada, seperti menjauhinya. Ka ibti'ada seperti menjauhnya. As-sahih, orang yang sehat. As-sahih, orang yang sehat. Min dari al-ajrabi. Al-ajrabi, orang yang kena penyakit kudis. Hati-hati deh, misalnya Faras. Nah, gantian contohnya Faras contohnya yang bagus-bagus ya, Ras. Misalnya Farah penyakit kudis ya. Nah seperti itu. Kudis itu kan kalau dibiarin gatel, kalau digaruk enak banget. Itu kan kayak gitar itu, jering. Kalau digaruk itu nikmat sekali. Itu nggak tahu anak-anak pernah mengalami itu belum? Kalau belum berarti belum menjadi santri. Itu rata-rata santri itu wabi dulu, subhanallah. Itu yang anehnya, itu paling enak disengkang ini. Subhanallah, enak banget itu. Sampai kadang-kadang dikasih macam-macam, mau nih remason lah, baikin lah, kalpanak diminum, bodrek lah dan seterusnya. Pokoknya segala macam. Ya entrostop, apalah saja pokoknya. Tapi nggak hilang-hilang kalau belum saatnya sembuh. Karena apa? Di situ mandinya bareng, tidurnya bareng, bantalnya pun bareng, sarungnya bareng, kadang pun celananya bareng gantian. Ini yang cepat, dan itu cepat ternyata. Yang cepat menular itu seperti itu. Karena apa? Begitu tidur kan, kita tidur nih, jaket ini Faras di sini. Terus sampingnya Vivi, sampingnya persis. Ya, akhirnya kumanya kan jalan-jalan ke Vivi. Malam-malam dia begadang. Masuk ke tangan Evi, langsung besok langsung Vivi gatel begini ya. Nah itu jangan menyalahkan Faras, jangan ngalahkan, nggak boleh gara-gara kamu Faras tanganmu itu dipotong saja deh, nggak bisa. Artinya kita yang menghindar, mohon maaf Mbak Faras ya, malam ini kita pisah dulu.
Besok kalau sudah sembuh, kudisnya, kuman jangan cepet kudis ya. Itu tuh, ya kan? Kalau udah sembuh, nanti kita tidur kembali bareng ya. Bantalnya sekarang saya ambil ya. Nah, kalau bantalnya diambil, ya, Faras hendaknya ikhlas. Ya, jangan dipotong aja lo gitu. Itu ini bantal berdua nggak bisa. Ya harus ada keadilan dan harus legowo. Faras ya, artinya ada seseorang yang ketika sakit seperti itu jangan merasa dijauhi, tapi untuk menyelamatkan temannya harus diisolasi sendiri. Faras kalau malam yang biasanya tidurnya di bawah, tolong Faras tidur di lantai 2 yang nggak ada atapnya. Disalur di atas ya, isolasi. Tapi ini penyakit kesana dan alhamdulillah itu nggak lama. Tapi kalau sudah kena sekali biasanya nggak kena lagi. Ya sudah pernah semua kan? Anak putri yang belum siap-siap. Itu nggak tahu itu. Walaupun tuh memang mandinya ya airnya sama, apanya sama, ya. Kadang kuman nggak tahu ya. Yang jelas insya Allah kita akan terkendali, akan bebas kalau bisa menjaga kebersihan. Satu, sabunnya jangan bareng-bareng. Kadang sabun-sabun Lifebuoy yang batangan udah dipakai teman kita, mohon maaf, dipakai untuk istinja. Terus masukin muka kita dipinjam karena gosok gitu kan. Wah nggak bawa sabun, sudah masuk kamar mandi nggak mungkin udah telanjang mau keluar. Ngambil sabun, ini sabun siapa? Ternyata sabun Jabal yang sudah pakai untuk istinja, untuk pantatnya tadi yang bekas buang air. Ternyata apa? Gosokin ke muka Febri. Ya gimana nggak kuman? Itu masih ada kan Febri dengan asiknya, wah Lifebuoy mandi ya, subhanallah, sambil nyanyi di kamar mandi, pulang langsung keluar gatel-gatel semua. Jadi nah ini hati-hati ya, karena kurang bersih aja sebenarnya. Kalau bersih airnya mengalir insya Allah enggak. Dulu karena Abi mondoknya di kampung ya begitu, mandi bareng jeblung, renang gitu kan, sabun kadang gantian. Kalau sabunnya habis nanti yang beli. Sekarang alhamdulillah ya, sabun sudah disiapin, setiap bulan ada Pampers sudah disiapin anak-anak. Ya Allah enak. Tinggal apa? Kok masih gosok sama sabunnya yang lain? Sabun cair ada, tinggal mencet. Ya, batangan, kalau batangan jangan campur ya, Cang. Ini yang laki-laki, anak putra biasanya ya Allah, nggak peduli mau habis dari pantat dari mana, kadang-kadang buat muka. Lebih amannya pakai sabun cair. Dan ini takut kebiasaan. Jadi benar gosok itu menimbulkan maudharat, jadi penyakit itu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih gosok ya. Jadi penyakit juga kalau nggak diizin kepada yang punya. Baik, kita lanjut. Jadi kita jauhin, seperti menjauhinya saat kita punya teman yang memang benar penyakit. Nah, seperti itu Faras, jangan lama-lama di pesantren. Izin dulu. Abi mohon izin karena Faras lagi kena ini kudis, kurak, panu, gatal, koreng, jemur, nah, semuanya ada di situ. Izin pulang dulu sampai sembuh, nanti saya berangkat lagi. Jangan memaksakan kehendak. Saya kan pengen wisuda besok, gitu kan. Tapi kudisnya itu membuat nggak nyaman teman-temannya. Daripada di situ terkucilkan, begitu mau makan, gitu kan. Sama siapa makannya? Faras. Nggak jadi Nindah. Mau makan lagi, sudah nampan dihidangkan, lauk pauk sudah ada, temannya. Ada Faras nggak? Ada, nggak jadi ya. Sampai ke Pak Adim, ya kan. Akhirnya nggak. Yang nggak enak siapa kira-kira? Perasaan Faras ya. Ya Allah, kenapa nggak pada mau sama saya? Teganya. Nah itu hendaknya Faras pulang dulu. Nggak apa-apa, Abi izinin. Ya. Yang penting tetap hidup, tetap murajaah di rumah. Ya. Nggak apa-apa. Ya, jangan sampai orang yang justru nggak enak seperti itu. Ada etika, ada cara. Wa'idir rijal al-muslihina bima ladaika min quwwatin. Lanjutannya alat sirup apa? Sakit apa tadi? Penyakit apa? Kudis atau gatal-gatal. Ada itu iklannya ya. Kalau nggak salah iklannya Kalpanak kalau nggak salah. Oleskan saja Kalpanak. Nah, nggak tahu diminum mau dioleskan itu. Wadan ayyid dukunglah. Ayyid dukunglah. Dukung itu apa? Support.
Tahu support? Apa support itu? Dorong. Kalau mobil dorong. Ar-rijala, laki-laki. Beberapa laki-laki artinya begitu, maksudnya kita kalau udah maklum ya, itu bentuknya jamak. Rijal jamak taksir rajulun. Al-muslihina, orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Tadi ya, yang dari partai PKS tadi Fauzia ya, ikat tinggalin aja PDI. Misalnya itu contoh aja ya, bukan kemudian kita menyebut salah satu partai, tidak. Selama partai itu baik kita dukung ya, apapun partainya. PDI kok baik, dukung, nggak ngelihat orangnya. Tapi kalau ada dendam ya udah tinggalin, walaupun partainya misalnya PKS, tapi dia selalu menjegal orang melakukan kebaikan, ya kita tinggalkan. Paham dong? Contoh saja ya. Bima, bi dengan ma, apa-apa. Ladaika, ladaika, kekuatanmu. Apa kekuatanmu? Ladaika, di sisimu. Ladaika, menurut apa namanya, menurut kehendakmu. Ladaika, yang awal yang enak apa itu? Jauhilah laki-laki itu, dukunglah, supportlah laki-laki yang telah melakukan kebaikan itu. Bima ladaika min quwwatin, ya, dengan segala potensimu ya. Ladaika, bima dengan apa-apa, bi dengan ma apa-apa, ladaika potensimu ya, atau yang kau miliki lah. Ladaika, apa yang kau miliki, min quwwatin, dari kekuatan. Apa yang kita bisa? Punya harta, ayo dengan harta kita, dengan kekuatan kita, dengan tenaga ya, jangan sampai tidak sama sekali. Ada kerja bakti, bikin portal, yang kita punya harta, mohon maaf Pak, saya nggak bisa bantu, tolong ini sensitif ya, sedikit dibuka 10 juta, alhamdulillah ya. Karena apa? Dia nggak bisa dengan tenaganya. Tapi ada orang yang punya uang, Pak siap Pak, untuk demi keamanan buat portal. Saya nggak punya tenaga Pak, nggak punya Pak, nggak bisa, titip harta, saya siap tenaga Pak, nggak usah dibayar, saya mengerjakan. Nah itu ada orang itu kita support terus, dorong, dan kita siap membantu. Siap semuanya? Insya Allah. Mudah-mudahan dijauhkan kita sifat iri dengki, apapun yang mungkin pernah terjadi ya, cekcok kita, pertengkaran di antara kita. Insya Allah selama kita mampu dan bisa menghilangkan dengki, hasud, selesai. Dan ingat anak-anakku, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sifat dengki, sifat dendam, dan tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silatur. Na'udzubillah. Jangan korbankan kenikmatan surga dengan keindahannya dengan hanya mengedepankan sifat dendam kita. Kafaratul majlis. Hanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok jam tayang santriwan santriwati sudah aktif semuanya. Yang tidak ngikutin aturan takzir seperti biasa berdiri di lapangan, yang enggak store, yang terlambat, semua mulai diperlakukan takzir, hukuman. Paham dong? Nah, besok kalau nggak mau ya dapat hukuman harus tepat waktu. Pingin dapat hukuman jangan berangkat, nggak usah setoran. Nah di asrama insya Allah lama berdirinya ya. Selamat menikmati suasana kembali, bagaimana indahnya nikmatnya di penjara suci Binaul Ummah ini. Insya Allah yuk kita raih pahala haji umroh sempurna-sempurna, dan juga langsung duha dok. Jangan nunggu siang deh, takutnya siang nanti keburu ada kegiatan apa-apa sehingga terlewatkan. Kalau bisa suruh sambung dengan duha ya dok. Ayo kembali ke habitatnya.